فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Tawabi alias jabatan-jabatan kata yang sifatnya itu cuma mengikut, tidak punya jabatan tetap. Ini namanya tawabi. Tawabi adalah kata-kata yang tidak memiliki jabatan tetap, alias dia hanya mengikuti i'rab kata sebelumnya. Itu namanya tawabi, para pengikut yang hanya mengikuti matbu, yang diikuti. Dan didahulukan oleh musannif na'at. Dan bahwasanya na'at itu adalah sifat. Na'at itu adalah sebuah sifat, atau dalam bahasa Indonesianya yang diungkapkan dengan yang. Bagi yang mungkin pemula, cukup diketahui bahwasanya na'at itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah sebutan dengan yang. Itu yang baik, yang buruk, yang merah, yang putih. Semua itu adalah sifat dalam bahasa Arab disebut dengan na'at. Maka dia i'rabnya mengikut kepada kata sebelumnya. Saya melihat anak yang nangis. Saya melihat anak yang makan. Maka semua itu namanya na'at alias sifat. Kemudian dalam bahasa Arab, na'at dibagi menjadi dua. Sifat yang hakiki, yaitu yang memang menjadi sifat bagi man'ud. Dan ada yang na'at yang sababi, alias dia itu menjadi sifat bagi man'ud, tapi melalui sebab. Dan ini dalam masalah na'at ini harus diperhatikan masalah makna. Jadi harus diperhatikan masalah maknanya. Jadi harus dipikir ini sifat untuk siapa, ini untuk sifat yang mana, itu harus digunakan pemahaman atau digunakan makna. Adapun na'at hakiki, maka dia adalah na'at bagi man'ud, sifat bagi hakiki, sifat asli bagi yang dinaati di situ. Seperti ja'a rajulun fadilun, datang seorang laki-laki yang mulia. Maka fadilun itu adalah sifat bagi laki-laki tadi. Secara hakiki, secara asli memang sifat laki-laki tadi adalah mulia. Ja'a rajulun fadilun, atau ja'ar rajulu al-fadilu, telah datang satu orang laki-laki yang fadil, yang mulia. Adapun na'at sababi, perhatikan penjelasan kemarin itu. Na'at sababi, dia itu dikatakan na'at sababi karena sejatinya dia itu bukan sifat bagi man'ud. Sejatinya dia itu bukan sifat asli dari, seperti ja'a rajulun fadilun akhuhu, datang seorang laki-laki yang mulia, saudaranya. Maka yang mulia di sini, dia itu secara asli bukanlah sifat bagi orang, tapi bagi saudara orang tadi. Karena itu tidak dikatakan sebagai na'at hakiki, karena itu bukan sifat, itu bukan sifatnya si orang tadi yang disifati, bukan. Tapi dia adalah sifat bagi belakangnya. Jadi perhatikan, na'at sababi itu dari sisi makna adalah milik yang belakang, tapi dari sisi i'rab milik yang depan. Gitu. Na'at sababi dari sisi makna, dari sisi arti itu adalah milik yang belakangnya. Karena itu adalah sifat orang yang di belakangnya, sifat sesuatu yang di belakangnya.
Tapi kalau dari sisi i'rab, dia itu milik yang depannya karena dia ngikut terus. Depannya rofa ya rofa, depannya nasab ya nasab. Itulah na'at sababi. Ditarik antara dua sesuatu yang saling menarik. Secara arti dia itu milik yang belakang, secara i'rab dia milik yang depan. Itu na'at sababi. Seperti contohnya ja'a Zaidun al-fadilu abuhu. Abuhu ini cuma contoh ya. Bisa akhuhu, bisa ibnuhu, bisa umum. Itu. Jadi telah datang Zaid yang mulia bapaknya. Maka al-fadilu, maka yang mulia, sifat mulia ini bukan sifatnya Zaid. Makanya dia dikatakan bukan na'at hakiki. Karena pada hakikatnya fadilu, kemuliaan itu bukan sifatnya Zaid, tapi sifat bapaknya Zaid. Maka kalau ditanya siapa yang mulia, jangan dijawab Zaid. Yang mulia dalam kalimat ini, yang mulia adalah bapaknya Zaid. Jadi dikatakan sebagai na'at sababi karena dia bukan na'at hakiki. Kemuliaan di sini, sifat mulia ini secara hakikatnya bukanlah sifat bagi Zaid. Dia, perhatikan, dia bisa menjadi sifat bagi Zaid ketika dia bersambung dengan sesuatu yang berkaitan dengan Zaid. Makanya dikatakan sababi, bisa babi dengan sebab dia bersambung dengan sesuatu yang berkaitan dengan Zaid. Seperti contoh, saya melihat seseorang yang jatuh dompetnya. Dalam konteks tersebut, apakah yang jatuh itu orang? Bukan. Yang jatuh adalah dompet. Maka sifat jatuh itu bukan sifat bagi orang, tapi dia adalah sifat bagi dompet. Kemudian baru semuanya, siapa yang jatuh dompetnya? Nah, orang tadi baru. Kalau semuanya, kalau dengan sebab merangkul dompet, dengan sebab digabung dengan dompet, maka dia bisa menjadi sifat bagi orang tadi. Demikian juga di sini. Al-fadilu tidak bisa menjadi sifat bagi Zaid kalaulah bukan karena ada sebab, atau kalau dia itu tidak bersambung dengan abuhu. Ketika dia bersambung dengan abuhu, ketika dia membahas sesuatu yang berkaitan dengan Zaid, maka bisa dijadikan sifat bagi Zaid. Maka ini namanya na'at sababi, sifat tapi lewat perantara, gitu loh. Sifat tapi enggak secara langsung, sifat yang lewat perantara. Perantaranya mana? Ini abuhu ini. Jadi al-fadilu itu bukan sifatnya Zaid. Dia tidak bisa menjadi sifat bagi Zaid kecuali dengan perantara bersambung dengan abuhu. Makanya dikatakan na'at sababi, dengan sebab bersambung dengan hal-hal yang berkaitan dengan Zaid. Demikian juga contohnya ra'aitu atau ja'a Zaidun al-maksuru rijluhu. Ini merofakkan domir, nggak harus jadi fa'il, bisa jadi naibul fa'il juga bisa. Telah datang Zaid yang terpatahkan kakinya. Itu. Yang terpatahkan kakinya. Maka sebenarnya terpatahkan itu bukan sifat bagi Zaid secara mutobako. Dia itu bukan sifat bagi Zaid, tapi dia sifat bagi kakinya Zaid, gitu loh. Karena seperti ini juga termasuk na'at sababi. Na'at sababi itu nggak harus sesuatu yang lain, bagian dari dirinya sendiri pun bisa. Saya melihat Zaid yang patah kakinya. Walaupun yang patah juga Zaid tentu, tapi kan bagiannya, bukan secara mutobako, tapi secara tadomun. Yang jelas itu tadi na'at sababi. Na'at sababi itu secara makna milik yang belakang, secara i'rab milik yang depan.
Jadi perhatikan, pembahasan na'at itu harus paham na'at dan man'ut. Kalau na'at hakiki, ja'a Zaidun al-fadilu, maka na'atnya adalah al-fadilu. Man'utnya adalah Zaidun. Man'utnya adalah Zaidun secara hakiki. Tapi kalau na'at sababi, ja'a Zaidun al-fadilu abuhu, al-fadilu na'at. Zaidun man'ut, tapi man'ut di sini bukan man'ut secara hakiki. Man'ut yang asli itu adalah abuhu. Itu bedanya. Man'ut secara hakiki dalam contoh kedua, dalam contoh na'at sababi adalah abuhu. Jadi al-fadilu abuhu. Mana di sini man'utnya? Secara makna man'utnya adalah abuhu, tapi secara i'rab dalam ilmu nahwu tetap man'utnya adalah Zaidun. Man'ut keseluruhan. Itu. Nah, ini tolong difahamkan betul. Karena ini nanti akan membantu, bab na'at ini juga akan sangat membantu dalam memahami percakapan Arab. Karena na'at ini termasuk salah satu komponen yang sering dipakai. Kita nggak bisa ngomong di dunia ini kalau nggak pakai na'at. Jadi sering dipakai ini, termasuk hal-hal yang sering. Na'at ini sering sekali dipakai. Kecuali kok seperti maf'ul li'ajli, maf'ul mutlak, ini kadang nggak dipakai. Tapi kalau na'at ini rata-rata omongan pakai na'at. Karena seseorang itu butuh mensifati. Seseorang itu dalam ucapannya butuh mensifati. Maka tolong difahami betul masalah na'at ini, mana na'at hakiki dan mana na'at sababi. Dan nanti juga na'at sababi itu bisa diganti Zaidun ja'a Zaidun al-fadilul abi. Juga bisa gitu nanti. Domirnya itu diganti dengan alif lam. Tapi itu nanti bagi yang sudah strata tinggi. Yang jelas, kalau ditanya di sini ja'a Zaidun al-fadilul abu, mana man'utnya? Man'ut secara makna adalah abuhu, tapi man'ut secara i'rab tetap Zaidun. Demikian juga kalau ditanya mana tabi, mana matbu, maka al-fadilu tabi, al-man'ut atau al-matbu adalah Zaidun. Dan penjelasan tentang kenapa disebut sebagai na'at sababi ini juga harus diingat betul, harus disimpan. Itu pada hakikatnya na'at sababi tadi bukanlah na'at bagi si man'ut, melainkan dia adalah na'at bagi belakangnya. Nah, berhubung dia bersambung dengan belakangnya, maka dia pun bisa menjadi na'at bagi depannya, tapi na'at sababi. Dan al-fadilu abuhu ini juga mensifati siapa? Ya mensifati Zaid. Jadi kalau ditanya al-fadilu ini mensifati siapa? Al-fadilu mensifati abuhu. Dan al-fadilu abuhu mensifati siapa? Mensifati Zaid. Itu. Adapun definisi secara dohirnya, ini yang disebutkan di sini, yaitu apa-apa yang merofakkan isim dohir yang bersambung dengan domir yang kembali kepada man'ut. Ini ciri-ciri secara dohirnya. Adapun ciri-ciri secara pemahamannya tadi yang kita jelaskan. Karena terkadang kalau dipakai ciri-ciri ini saja seorang itu nggak paham secara makna, secara artinya. Dia hanya paham secara susunan kata saja, tapi secara arti, secara fungsi dia kurang paham. Jadi na'at hakiki adalah na'at secara hakiki bagi man'ut. Adapun na'at sababi sebenarnya dia bukan na'at, bukan sifat bagi si Zaid, tapi sifat bagi bapaknya Zaid. Dan keseluruhannya bisa menjadi sifat bagi Zaid. Jadi kalau digabung al-fadilu abuhu, dia adalah sifat bagi Zaid, tapi kalau dipisah nggak bisa. Kalau dipisah nggak bisa jadi na'at bagi Zaid, nggak bisa. Kalau digabung al-fadilu abuhu Zaidun, gitu.
Qala Asy-Syari wafaqahullahu ta'ala wa na'tu sababiyyu huwa ma rafa'a isman dhahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu 'alal man'ud. Bersambung dengan domir yang kembali kepada man'ud. Ini nggak harus bersambung, langsung dipisah banyak pun bisa. Yang penting di belakang ada domirnya, itu toh. Muttasilan bidomirin, ini nggak harus langsung. Bisa dipisah banyak juga bisa. Ja'a Zaidun al-Fadilu Abu Zaujatihi. Telah datang Zaid yang mulia, bapak istrinya. Boleh. Atau dipisah banyak juga boleh. Yang penting masih matuk atau yang penting masih bisa difahami. Jadi muttasilan ini yang nggak harus sambung langsung, bisa dipisah. Yang penting ada domir di belakangnya, tetap ada domir dan artinya masih bisa masuk, masih difahami. Nahwu ja'a Zaidun al-Fadilu abuhu. Telah datang Zaid yang mulia bapaknya. Dan ini harus bisa bikin contoh, harus bisa bikin contoh. Fal fadilu na'tun sababiyun li Zaid. Maka fadil adalah na'at bagi Zaid, tapi bukan na'at langsung, karena yang mulia secara arti, secara makna yang mulia bukan Zaid. Di sini omongan ini enggak ingin mengatakan Zaid itu mulia, enggak. Jadi jangan punya dipahami, oh Zaid mulia. Kok tahu? Ini ada na'atnya. Zaid itu mulia. Salah. Omongan ini enggak menyebutkan tentang kemuliaan Zaid, tapi tentang kemuliaan bapaknya. Itu loh. Makanya al-fadilu na'tun sababiyun li Zaid. Fadil itu adalah na'at, sifat bagi Zaid, tapi bukan sifat langsung, bukan sifat asli. Makanya dikatakan na'at sababi, dia adalah sifat yang bersebab, gitu loh. Sifat yang bersebab, yang menggunakan sebab atau menggunakan perantara sebab bagi Zaid. Karena apa? Karena jumlah al-fadilu abu tetap mensifati Zaid. Yang mulia bapaknya itu mensifati Zaid. Zaid yang mana toh? Misal ada dua Zaid. Satunya bapaknya mulia, satunya bapaknya nggak mulia. Jadi fungsinya ucapan seperti ini itu untuk membedakan bapaknya dua Zaid. Harus paham. Misal ada dua Zaid, bapaknya dua-duanya sama-sama dikenal dengan mulia, ya nggak ada gunanya omongan seperti ini. Jadi ini adalah fungsinya, bikin ucapan seperti ini itu adalah untuk membedakan Zaid. Mungkin satunya bapaknya mulia, mungkin satunya enggak. Makanya dibedakan Zaid yang mana? Zaid yang bapaknya yang mulia itu loh. Gitu. Maka ucapan bapaknya mulia itu adalah na'at bagi Zaid. Karena dia untuk membedakan. Fungsinya na'at itu untuk membedakan, untuk mengkhususkan. Itu fungsinya na'at. Kita juga harus tahu fungsinya na'at itu untuk apa. Bikin omongan, bikin na'at itu fungsinya untuk apa? Itu untuk membedakan, untuk mengkhususkan. Fal fadilu na'tun sababiyun li Zaidun, bagi Zaid. Wa abu fa'ilun bil fadil, dan abu irobnya seperti ini adalah fa'il. Mana fi'ilnya? Fa'il itu tidak hanya dirofakkan oleh fi'il, tapi fa'il itu juga bisa dirofakkan dengan sesuatu pecahan fi'il, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, naibul fa'il. Itu. Wa abu fa'ilun, abu adalah irobnya sebagai fa'il. Bil fadil, fa'il dari fadil. Abu tadi marfu'un wa alamatu rafi al wawu. Tanda rafa'nya dengan wawu karena li'annahu minal asma'il khamsah. Wa abu mudhafun wal ha'u allati ta'udu ala Zaidun mudhafun ilaih, dan ha abu hu itu yang kembali kepada Zaid. Dan ini harus ada kembalinya kepada Zaid. Kalau nggak kembali kepada Zaid nggak boleh. Ja'a Zaidun al-fadilu Abu Aliyin, nggak boleh. Telah datang Zaid yang
mulia, bapaknya si Ali. Lah ngapain? Ingin mensifatkan Zaid kok tiba-tiba membahas tentang Ali. Maka harus ada domir yang kembali kepada Zaid. Supaya omongannya itu masih terikat. Qala wa mithalun na'ti minat tanzili qaulu ta'ala, dan contoh na'at dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sabbihisma rabbikal a'la. Muliakanlah atau bertasbihlah, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Yang maha tinggi, yang paling tinggi. Maka yang paling tinggi ini adalah na'at, sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tinggi. Fal a'la na'tun hakikiyun li rabbika. Maka a'la di sini Rabbnya adalah sebagai na'at, dan na'at yang hakiki karena memang dia adalah sifat bagi man'ud langsung secara hakiki. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu wa. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Secara boleh takdirnya adalah huwa. Fa'il apa ini? Fa'il apa ini? Fa'il bagi na'at. Fa'il bagi al-a'la, yang dia itu maha tinggi. Siapa yang tinggi? Dia. Nah gitu loh. Maka wa fa'iluhu kembali kepada na'at. Kembali kepada na'at. Maka di sini na'at adalah na'at hakiki karena dia merofakkan fa'il kembali kepada man'ud, yaitu kembali kepada Rabb. Jadi dalam al-a'la dia adalah isim tafdil. Pecahan dari ala ya'lu, meninggi. Al-a'la yang paling tinggi. Itu juga terdapat fa'il. Karena artinya sucikanlah nama Rabbmu yang dia itu maha, yang dia itu paling tinggi. Yang dia itu paling tinggi. Kalau ditanya siapa yang paling tinggi? Dia. Berarti ada fa'ilnya. Berarti ada fa'ilnya. Maka ini dikatakan na'at hakiki. Dan na'at hakiki ini gampang. Yang agak repot itu na'at sababi. Kalau contoh na'at sababi dalam Al-Quran apa contohnya? Apa sahab? Ingat? Siapa yang ingat contoh na'at sababi dalam Al-Quran? Umahat, ada yang ingat? Contoh na'at sababi dalam Al-Quran, min hadhil qaryatid dhalimi ahluha. Surat An-Nisa. Lan yaqul rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Keluarkanlah kami ya Allah dari desa ini yang dolim ahlinya. Keluarkanlah kami dari desa ini yang dolim, dari desa yang dolim ahlinya ini. Maka ad-dhalimi ahluha i'rabnya sebagai na'at, ad-dhalimi al-qaryati, dari desa yang dolim penduduknya. Maka ad-dhalim adalah na'at dari qaryah, tapi na'at sababi. Kenapa? Karena yang disifati dengan dolim itu bukan desanya, tapi penghuninya. Itu na'at sababi. Keluarkanlah kami ya Allah dari desa yang dolim penghuninya. Siapa yang dolim? Desa. Salah. Desa ngapain dolim? Yang dolim adalah penghuni desa. Maka itu namanya na'at sababi. Al-qaryatid dhalimi ahluha. Contoh yang lain dalam Al-Quran. Yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuhu. Ini ditulis karena ini na'at sababi, ini langka ini. Dulu saya ditanya sebagian santri cuma dapat satu tok, min hadil qaryatid dhalimi ahluha. Terus satu lagi yang mukhtalifun alwanu, ini saya dapat dari beberapa forum. Mukhtalifun alwanuhu, yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuhu.
Fihi syifaa'ul linnas, keluar dari perut binatang tadi sebuah minuman yang berbeda-beda warnanya. Mukhtalifun adalah na'at bagi syarab, minuman yang berbeda-beda warnanya. Karena yang berbeda itu bukan minumannya tadi, tapi warnanya yang berbeda-beda. Ini juga na'at sababi. Surat apa itu? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi syifaa'ul linnas. Surat apa? Ayo. Surat apa? Belum, hafal kamu. Surat apa ibu-ibu? Surat? Gak ada yang tahu? Surat? Kemudian contoh berikutnya yang ketiga, sa'ighun syarabuhu wa ma yastawil bahroni. Nah, kalau ini saya dapat lagi sendiri. Karena saya tahu contoh mukhtalifun alwanuhu, maka saya kiaskan juga sa'ighun syarabuhu wa ma yastawil bahroni. Hadza adzbun, hadza mubtada, adzbun khobar, furatun khobar kedua, dan juga dia bisa naat. Furatun, sa'ighun. Nah, sa'ighun ini juga naat. Tapi dia naat sababi. Sa'ighun syarabuhu. Dan tidaklah serupa antara dua lautan. Satunya adab, satunya segar. Furat, sama segar juga. Sa'ighun syarabuhu, dan mudah minumnya. Mudah untuk diminum. Sa'ighun syarabuhu. Jadi yang mudah itu apanya? Minumnya. Ini juga contoh na'at sababi. Sementara baru dapat 3 ini dalam Al-Quran. Na'at sababi. Bagi yang mendapatkan yang lain, maka silahkan disebutkan karena itu sebagai faedah. Nah, langka ini, na'at sababi ini langka. Sudah paham na'at sababi? Paham tak? Jadi na'at sababi itu sebenarnya bukan secara hakikat, bukan na'at bagi depannya, tapi dia na'at bagi belakangnya. Cuma karena dia digabung dengan belakangnya, maka bisa jadi na'at untuk depannya gitu loh. Makanya dikatakan sababi, dengan sebab, dengan bantuan, dengan perantara belakangnya, dia bisa menjadi sifat bagi depannya. Itu loh penjelasan paling ringkas tentang na'at sababi. Na'at sababi secara hakikat dia bukanlah na'at, bukanlah sifat bagi depannya. Biar gampang. Kalau kita pakai man'ut, na'at man'ut, itu nanti sebagian yang bingung. Kalau kita pakai depan belakang, nggak boleh bingung lagi ya. Jadi na'at sababi secara hakikat dia bukanlah sifat bagi depannya. Tapi secara hakikat dia adalah sifat bagi belakangnya. Cuma karena dia bersambung dengan belakangnya tadi, dengan bantuan dia bersambung dengan belakangnya, maka dia bisa menjadi sifat bagi depannya secara keseluruhan. Sebagaimana contoh kemarin. Siapa yang mulia? Yang mulia bapaknya Zaid. Siapa yang bapaknya itu mulia? Zaid. Maka sifat bagi Zaid, gitu loh. Baik, kalau kita sudah paham tentang hakikat na'at, fungsi na'at, macam-macam na'at, sekarang kita bahas insyaallah hukum na'at. Ahkamun na'at atau hukmun na'at. Apabila kita sudah paham, maka akan kita ambil hukumnya. Qala hukmun na'ti. Hukmun na'ti hakikiyan kana au sababiyan. Annahu. Ini annahu ini sebagai khabar dari hukum. Yadba'u man utahu fi wahidin min aujuhil i'rabi salasati allati hiya ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Hukum na'at, baik itu na'at hakiki maupun na'at sababi, dia itu mengikuti man'utnya, mengikuti depannya dalam salah satu dari bentuk-bentuk i'rab, dari macam-macam i'rab yang 3, yaitu rafa, nasab dan khafad. Karena enggak ada jazm, karena na'at itu
Enggak mungkin berupa fi'il. Walaupun dia bisa berbentuk jumlah. Perhatikan faedah, na'at itu bukan hanya berbentuk mufrad, na'at itu juga bisa berbentuk jumlah, tapi khusus na'at hakiki. Na'at bisa berbentuk jumlah. Dan dia nggak mungkin bisa jazm karena man'ut nggak ada yang jazm, nggak ada man'ut itu yang jazm. Karena na'at kan ngikuti man'utnya, man'ut nggak ada yang jazm. Maka hukum na'at itu dia itu mengikuti depannya dalam satu dari tiga hal. Nah, dalam satu dari tiga jenis, tiga macam i'rab. Yang tiga yaitu rafa, nasab, dan khafad. Mengikuti dalam salah satu, kenapa? Karena harus satu tok, nggak bisa dibawa semuanya. Wa fi wahidin minat ta'rifi wat tangkir, dan juga mengikuti dalam salah satu, wahid harus dikatakan salah satu. Dalam salah satu dari ma'rifah atau nakirohnya. Kalau man'utnya ma'rifah, na'atnya juga harus ma'rifah. Kalau man'utnya nakiroh, maka na'atnya juga harus nakiroh. Maka di sini syarih menyebutkan dua hal. Na'at itu mengikuti man'ut dalam dua hal. Dan sebelumnya perlu diketahui bahwasanya sebenarnya di sana ada 4 hal. Bukan cuma 2 ini sebenarnya. Dalam masalah hukum na'at di sana sebenarnya ada 4 pembahasan. Ini saya ringkas dulu biar gampang nanti. Dalam membahas hukum na'at sebenarnya itu di sana ada 4 pembahasan yang harus diikuti. Gak tahu kok di sini cuma disebut 2. Yang pertama, 4 tadi, yang pertama adalah dalam masalah i'rab. 4 tadi yang pertama adalah dalam masalah i'rab. Yang kedua adalah yang disebut di sini dalam masalah ta'yin, ini namanya. Ta'rif dan tangkir ini termasuk bab ta'yin, bab khusus atau umum. Ini namanya fi masalah ta'yin. Ini namanya at-ta'rif dan tangkir, ini masuk dalam bab ta'yin. Ingat ya, ta'yin tadi apa? Yaitu nakiro atau ma'rifah, itu namanya ta'yin. Ta'yin itu penunjukan khusus atau umum itu loh. Nakiro umum, ma'rifah itu khusus. Ta'yin. Yang kedua. Yang ketiga dalam masalah nau', jenis laki-laki atau perempuannya. Ini na'at juga harus sama. Laki-laki perempuannya. Gak boleh ja'a Zaidun al-aqilatu. Telah datang Zaid yang dia itu agak wanita berakal. Gak boleh. Na'atnya kalau man'utnya laki-laki, na'atnya juga harus laki-laki. Ngenyek namanya itu kalau ja'a Zaidun al-aqilatu. Itu namanya nau'. Masalah yang ketiga adalah masalah nau', jenis. Yang keempat adalah al-adat dalam bilangan. Dalam masalah bilangan. Maka na'at dan man'ut juga harus cocok. Telah datang Zaid al-aqilu. Enggak boleh al-aqiluna. Telah datang Zaid yang mereka itu berakal. Sopo meneh? Wong cuma Zaid tok yang disifati. Atau sebaliknya, ja'ar rijalu al-aqilu. Enggak boleh. Telah datang banyak laki-laki yang satunya berakal. Nah, sing loro. Yang dua mana? Itu tadi 4 permasalahan. Perhatikan. Apa tadi? Apa tadi? 1. Ta'rif terus. Nah, tangkir terus. Banyak nanti kalau gitu. Nau terus. Adat terus. Oh, salah. Gini loh. 4 tadi i'rab. Ya, tulis. 4 masalah ini adalah i'rab. Rafa, nasab, khafad. Kedua, apa tadi? Ta'yin, yaitu masalah ta'rif sama tangkir itu jadi satu masalah itu, satu paket. Yaitu disebut dengan ta'yin. Terus yang ketiga, nau' jenis. Yang keempat dalam bilangan. 4 masalah ini, perhatikan. Saya ringkas dulu baru nanti akan kita kupas. Kalau sudah paham 4 tadi, 4 masalah tadi, itu yang dibahas dalam hukum na'at, i'rab, ta'yin,
nau adat. Maka naat hakiki harus mengikuti man'utnya dalam semuanya, dalam 4 tadi. Dalam masalah i'rab ikut, dalam masalah ta'yin juga harus ikut, dalam masalah nau juga harus ikut, dalam masalah adat juga harus ikut. Tapi kalau naat sababi, perhatikan, kalau naat sababi, ini ringkasan yang bagus sekali. Kalau naat sababi, dia cuma wajib mengikuti depannya dalam 2 hal saja. Yaitu dalam masalah i'rab dan dalam masalah ta'yin. Naat sababi mengikuti depannya hanya dalam masalah i'rab dan hanya dalam masalah ta'yin, nakirah dan ma'rifahnya. Kalau masalah masalah jenis laki-laki atau perempuannya, naat sababi malah ngikut belakangnya. Nah ini. Kalau dalam masalah dalam masalah yang ketiga, naat sababi malah ngikut belakangnya. Gak ngikut depannya. Depannya laki-laki, kalau belakangnya laki-laki ya laki-laki. Depannya laki-laki, kalau yang belakangnya wanita harus ikut belakang. Kalau depannya wanita, kalau belakangnya wanita, ya ikut belakangnya. Walaupun berbeda dengan depannya, ini naat sababi. Jadi naat sababi mengikuti depannya dalam 2 hal saja. Adapun dalam masalah dalam masalah jenis laki-laki perempuannya, naat sababi malah mengikuti belakangnya. Adapun dalam masalah adat, naat sababi, dalam masalah bilangan, maka naat sababi selalu mufrad. Nah ini kalau dalam mulakhos, kasih kaidah baku gini saja, gak dijelaskan kenapa. Kalau dalam kitab-kitab mulakhos, seperti mulakhos itu, pokoknya didoktrin, murid itu kudu manut, gak oleh takok lapo to lapo. Itu cocok bagi pelajar yang masih pemula dan belum kuat berpikir. Bagi anak-anak yang masih kuat hafalannya itu cocok kitab-kitab seperti itu. Tapi kalau bagi orang-orang tua, sing isi ibu-ibu, bapak-bapak, dikon ngapalno wis pegel, wis kesel. Dikasih pemahaman biar diingat. Oh, mudeng. Kalau mudeng enggak hafal enggak apa-apa, yang penting paham. Maka setiap kitab itu ada fasenya sendiri-sendiri. Yang fase sifatnya itu doktrin, itu bagi anak-anak yang belum mau, rata-rata belum mau untuk diajak berpikir. Kalau yang sudah tua dikasih doktrin banyak, aduh wis salah sarasen wis ora sempet, ora kober, eling-eling. Tugase wakeh, maka dikasih pemahaman biar ingat. Itu dari ringkasannya. Kalau dalam 4 masalah ini, kalau naat hakiki, dia mengikuti semuanya, wajib selaras dan serasi, itu loh. Naat itu harus serasi. Naat harus serasi. Kalau naat hakiki harus serasi dalam 4 tadi. Kalau naat sababi harus serasi dalam 2 hal saja dengan depannya. Kalau dalam masalah jenis laki-laki perempuannya, dia ngikut belakangnya. Kalau dalam jenis bilangannya, dia selamanya 1. Kenapa? Nah ini bedanya. Kalau pasti kita jelaskan kenapanya. Kenapa? Karena naat sababi itu kedudukannya seperti fi'il dengan belakangnya itu. Kan belakangnya i'rabnya fa'il. Belakangnya itu kan i'rabnya fa'il. Ja'a Zaidun al-fadilu abuhu. Abuhu kan i'rabnya fa'il. Maka al-fadilu itu kedudukannya adalah seperti fi'il. Sedangkan fi'il itu harus mencocoki fa'ilnya dalam masalah laki-laki perempuannya. Makanya dia masalah laki-laki perempuan, naat sababi itu harus mencocoki yang belakang karena dia adalah fi'ilnya. Dan kalau dalam masalah bilangan, kaedahnya fi'il itu enggak harus mencocoki fa'il. Fi'il tetap 1 walaupun fa'ilnya banyak. Itu kecuali dalam masalah apa? Akalun, dalam bahasa akaluni al-baroghis. Ini bagi yang
sudah mudeng, adapun bagi pemula cukup tahu kaidah tadi aja. 4 hal, na'at hakiki mengikuti 4, na'at sababi mengikuti 2. Adapun alasannya kenapa? Itu tadi melatar belakangi. Maka na'at itu dia harus serasi, harus mencocoki, enggak boleh membangkang dari man'utnya. Jenenge makmum. Namanya saja makmum, na'at itu di belakang, ya harus ngikut di depannya. Depannya rofa ya ikut rofa, depannya laki-laki harus laki-laki, enggak boleh membangkang. Qala hukmun na'ati hakikiyan kana aw sababiyan annahu yatba'u man utau fi wahidin min awjuhil i'rabi thalathah allati hiya ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Ini cuma dikecualikan satu na'at. Ada na'at itu yang membangkang dalam masalah i'rab. Namanya na'at maktu. Nanti dia tidak dibahas dalam ilmu nahwu tapi dibahas dalam ilmu bayan. Ada namanya na'at maktu, na'at yang terpisah dari sebelumnya. Itu membangkang. Dia punya i'rab sendiri. Itu nasab. Min awjuhil i'rab tsalatsa allati hiya ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa fi wahidin min at-ta'rifi wat tankir. Di sini cuma disebutkan 2 perkara yaitu masalah i'rab sama masalah ta'yin. Fa mithalut ta'rifi ma'ar raf'i qauluka qama zaidun al-aqilu awil aqilu abuhu. Contoh yang ma'rifah plus rofa dalam i'rab rofa adalah qama zaidun al-aqilu. Al-aqilu ini rofa karena man'utnya yaitu zaid rofa. Al-aqilu di sini ma'rifah karena zaid juga ma'rifah. Demikian juga al-aqilu abuhu. Ini contoh na'at sababi. Wa mithalu ma'an nasbi qauluka, dan contoh hu kembali kepada ta'rif. Contoh ma'rifah yang plus nasab ra'aitu zaidan al-aqila awil aqila abuhu. Wa mithaluhu ma'al khafat, contoh ma'rifah bersama khafat qauluka marartu bi zaidin al-aqili awil aqili abuhu. Fakullun minal aqili wal aqili abuhu na'tun li zaid. Masing-masing adalah na'at bagi zaid. Wa qad tabi'ahu, dan na'at tadi sudah mengikuti zaid. Hu kembali kepada zaid. Wa qad tabi'ahu, hu kembali kepada zaid. Karena zaid sebagai man'ut. Dan na'at tadi sudah mengikuti zaid dalam semua contoh tadi. Fi raf'ihi, dalam masalah rofaknya. Kama fil mithalil awal, pada contoh yang pertama. Wa nasbihi, dan mengikuti juga, ngikut juga nasab. Kama fil mithalis tsani, sebagaimana dalam contoh yang kedua. Wa khafdihi, dan juga ngikuti khafat sebagaimana dalam kama fil mithalis tsalis, sebagaimana dalam contoh yang ketiga. Wa kullun minhuma, dan masing-masing dari keduanya. Huma, ini kembali kemana? Ayo, wa kullun minhuma. Kok 2? Dan masing-masing dari mereka berdua kembali ke mana? Kembali mana, Sam? Na'at hakiki dan na'at sababi. Ahsanta. Minhumba kembali pada al-aqili dan al-aqili abuhu, karena itu 2 jenis na'at. Dan masing-masing dari keduanya, yaitu al-aqil dan al-aqili abuhu, na'at hakiki dan na'at sababi, tabi'ahu aidon, mengikuti zaid juga, fi ta'rifi, dalam masalah ma'rifah. Fa inna zaidan mu'arrafun, karena zaid adalah ma'rifah, mu'arraf, dima'rifahkan, bil alamiyah. Zaid itu ma'rifah, kenapa? Karena dia itu dima'rifatkan dengan sebagai nama. Zaid itu nama seseorang, jadinya ma'rifah, enggak umum lagi sudah. Wahuma, sedangkan keduanya yaitu na'at hakiki dan na'at sababi, al-aqili dan al-aqili abuhu, mu'arrofani, bacanya mu'arrofani, bi'al, keduanya dima'rifatkan sama-sama pakai al. Itu jadi contoh yang ma'rifah. Wa mithalut tangkiri ma'arrofa, sekarang gantian, beralih, contoh nakiro bersama rofa. Qauluka ja'a rajulun akilun, au akilun abuhu. Ja'a rajulun akilun, telah datang orang yang berakal. Orang tadi berakal. Au akilun abu, atau bapaknya yang berakal. Atau orang yang berakal tapi bukan dianya, bapaknya. Wa mithalu ma'an nasab qauluka akramtu rajulan akilan aw akilan abuhu, wa mithalu ma'al khafat qauluka sallamtu ala rajulin akilin. Saya mengucapkan salam kepada
seorang yang berakal atau seorang yang berakal bapaknya. Na'at sababi seperti ini bisa dibalik jumlahnya dan jadi mubtada khobar. Ja'a Zaidun al-fadilu abuhu. Dibalik ja'a Zaidun abuhu al-fadilu. Bisa. Mubtada khobar sama-sama ma'rifah juga bisa. Itu lebih sip malah. Lebih khusus. Demikian juga ja'a rajulun abuhu akilun. Telah datang seorang laki-laki yang bapaknya itu berakal. Nah, itu susunannya abuhu akilun mubtada khobar dan naatnya menjadi naat jumlah gitu loh bedanya. Kalau ja'a rajulun akilun abuhu, telah datang laki-laki yang berakal bapaknya, ini naat, tapi naat sababi. Kalau dibalik, ja'a rajulun abuhu akilun, ini naat juga. Tapi naatnya berbentuk jumlah dan dia menjadi naat hakiki. Karena yang bapaknya berakal itu memang hakikatnya adalah Zaid gitu loh. Bedanya seperti itu. Kalau dibalik, ja'a Zaidun atau ja'a rajulun akilun abuhu. Jangan bingung ya kalau tak bolak-balik, tak bolak-balik seperti ini, tolong diikuti, jangan bingung. Ini namanya tafannun. Seorang yang pandai itu bukan hanya menyetir ke depan, juga harus bisa mundur. Jangan iso nyupir. Nek pinter maju tok, gak iso mundur, gak iso jangan nih. Ya kudu iso molak-malik, iso diwalik ngene ya iso, diwalik ngene ya iso. Itu namanya tafannun. Keahlian. Jadi kalau dibalik, ja'a rajulun akilun abuhu. Telah datang laki-laki yang berakal bapaknya. Itu naat sababi. Kalau dibalik, ja'a rajulun abuhu akilun, maka itu namanya naat berbentuk jumlah. Karena abuhu sudah enggak jadi fa'il lagi, tapi jadi mubtada, akilun jadi khobarnya, dan jumlah mubtada khobar sebagaimana kaidah kemarin, jumlah jatuh setelah nakiro jadi naat. Tapi kalau ja'a Zaidun abuhu al-fadilu sudah enggak jadi naat, jadi hal. Karena kemarin kaidahnya jumlah jatuh setelah ma'rifah hal. Itu harus bisa bolak-balik seperti itu. Umat cok bingung. Itu namanya tafannun, biar mudeng. Saya ngajak puter-puter itu bukan biar sampean bingung, tapi biar hafal. Kalau pesugihan cuma sekali belum hafal, tapi kalau dijak muter-muter di sugihan, dijak inang di akhirnya hafal karena sering bolak-balik dan putar-putar di situ. Awalnya ya bingung, tapi sesuai hafal. Itu. Perhatikan tadi. Ja'a Zaidun al-fadilu abuhu naat sababi. Ja'a Zaidun abuhu al-fadilu sudah bukan naat i'rabnya. Abu al-fadilu abuhu mubtada, al-fadilu khobar, jumlah mubtada khobar sudah enggak jadi naat tapi jadi hal. Secara makna ya padha wae asline, enggak jauh-jauh beda. Hal dengan naat itu enggak jauh-jauh beda. Keduanya fungsinya itu untuk memperjelas. Dah, cukup istitrodnya tadi. Qala fa kullun min akilin wa akilin abuhu na'tun li rajulin wa qad tabi'ahu fi raf'ihi kama fil mithalil awwali wa nasbihi kama fil mithalis tsani wa khafdihi kama fil mithalis tsalits wa tabi'ahu aidan fi tangkirihi. Maka masing-masing dari akil dan akil abuhu adalah naat bagi rajul, dan dia sudah mengikuti rajul tadi. Ketika rofa'nya juga ngikut seperti dalam contoh pertama, nasabnya juga ngikut seperti contoh kedua, khafadnya juga ngikut seperti contoh ketiga. Dan dia juga wakulun kembali ke bawah tabi'ahu, tabi'ah di sini fa'ilnya kembali pada kulun. Dan masing-masing dari akil dan akil abuhu juga sudah mengikuti dalam masalah nakiroh. Karena rojulan itu nakiroh. Wahuma dan keduanya yaitu akilin dan akilin abuhu nakirotani aidon, kedua-duanya juga nakiro.
Fa'ulima mimma taqaddama anna an-na'ta wal man'uta yajibu fihima an yatawafaqa fi aujuhil i'rab. Maka diketahui dari contoh-contoh yang telah terdahulu bahwasanya na'at dan man'ut wajib di dalam keduanya untuk saling serasi, an yatawafaqa, saling serasi, dua-duanya saling serasi. Enggak boleh ngeyel. Enggak boleh ngeyel salah satunya, enggak boleh ngeyel. An yatawafaqa. Sebenarnya ya yang wajib menyesuaikan itu yang belakang, yang depan enggak harus menyesuaikan yang belakang toh. Yang belakang yang ikut yang depan. Jadi bahasa ini an yatawafaqa ini lebih cocoknya itu yang belakang yang ngalah. Enggak boleh depannya ngalah pada belakang. Fi aujuhil i'rab dalam masalah i'rab, wa fi ta'rif dan juga dalam ta'rif dan tangkir. Namanya ta'yin ini. Dan dalam dua yang lain yang saya sebutkan tadi yang enggak disebutkan di sini. Khusus bagi na'at hakiki ataupun na'at sababi ada hukum tadi yang sudah saya rincikan. Falatun atu al-ma'rifatu binakiratin. Kalau baca itu jangan takut-takut ya. Tanwinen saja. Kalau mau pinter baca, pinter nahwu, pas bagian di belakangnya harokat yang paling belakang itu dibanterno tambahan. Itu biar nggak takut-takut. Kalau takut baca nggak bisa-bisa nanti. Dibiorkan saja, diloskan saja. Falatun atul ma'rifatu binakirotin. Itu. Jangan binakirotin. Nah, jangan gitu. Falatun atul ma'rifatu binakirotin. Maka nggak boleh ma'rifah itu dinaati dengan nakiro. Ada perselisihan dalam masalah ta'yin. Fala yuqalu ja'a Zaidun akilun, telah datang Zaid berakal. Enggak boleh seperti ini, enggak bisa ini. Ini susunan salah. Walal akas fala yuqalu ja'a rajulun al-aqilu. Demikian juga enggak boleh dibalik. Man'utnya nakirah, na'atnya ma'rifah enggak boleh. Ja'a rajulun al-aqilu. Telah datang seorang laki-laki yang berakal, enggak boleh seperti ini. Karena na'at itu harus serasi. Kamala yun'atul marfu'u bimajrurin au mansubin walal aksu. Sebagaimana juga enggak dinaati sesuatu yang rafa dengan na'at yang majrur atau dengan na'at yang mansub. Juga enggak boleh dibalik, mansub dinaati dengan majrur enggak boleh, harus serasi. Kecuali dalam apa tadi? Na'at yang maktu cuma satu itu tok. Itu pembahasannya enggak dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bayan. Baik, alhamdulillah selesai kita dari pembahasan na'at, dan ini tolong difahami karena na'at itu termasuk perangkat yang banyak digunakan dalam omongan. Adapun nanti seperti badal, taukid ini jarang. Na'at dan atof itu sudah sering sekali, na'at dan atof. Karena itu didahulukan, na'at di sini didahulukan karena dia yang paling sering. Atof. Adapun sisanya itu jarang. Semoga pembahasan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa difahami dan bisa bermanfaat. Saya enggak berharap apa-apa, saya cuma berharap supaya antum paham dan bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.